Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah filosofi puasa. Hadirin, puasa ini tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Ada hadis Rasulullah di mana Rasulullah mengatakan bu'dan, celaka liman adraka Ramadan, orang yang hidup sampai bulan Ramadan, bahkan usianya sampai selesai Ramadan, falam yungfarlah, tapi tak mendapatkan manfaat dan keampunan atas dosa-dosanya. Padahal salah satu tujuan kita berpuasa adalah Allah ampunkan dosa-dosa kita. Tapi ada orang, dia berpuasa, puasanya 30 hari, tapi tak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Bapak Ibu, kalau hanya mampu menahan lapar dan haus, anak TK sekarang sudah banyak yang 30 hari puasanya. Anak SD, anak-anak kita di rumah sudah ada yang 30 hari puasanya. Nah, untuk itu hadirin, lebih daripada itu kita mencoba menggali untuk apa sebenarnya puasa itu. Yang pertama dari filosofi puasa, bahwa ternyata puasa yang kita dirikan, yang kita lakukan adalah jihad terbesar seorang hamba. Beberapa pekan lalu sebelum bulan Ramadan, Bapak Ibu, ada teroris. Saya katakan mereka bukan teroris, saya katakan mereka itu adalah orang jahil. Masya Allah. Pertama menyerang Mabes Polri. Kemudian sebelumnya ada 2 orang suami istri baru nikah 6 bulan, meledakkan dirinya, mati berdua. Saya katakan itu bukan teroris, itu jahil. Kalaulah boleh mendoakan, saya akan mendoakan masukkan mereka ke neraka ya Allah. Kenapa? Tidak ada jihad seperti itu. Itu jahat Bapak Ibu, jahat, bukan jihad. Tapi memang pahala jihad itu luar biasa besarnya di hadapan Allah. Maka yang paling mulia adalah para anbiya, setelah anbiya adalah para syuhada, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Bahkan orang-orang yang mati dalam syahid, mati dalam berjihad, mereka akan dikuburkan bersama pakaian mereka, bersama darah mereka, tak perlu dimandikan, tak perlu dikafani. Insya Allah mereka dibangkitkan dengan penuh keberuntungan tanpa hisab. Sekarang pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, mau tidak dapat pahala jihad Bapak Ibu? Sekali lagi, mau tidak dapat pahala jihad? Mau dong. Tapi tidak perlu berperang, tidak perlu meledakkan bom, tidak perlu pergi ke medan perang untuk membela agama Allah. Kita berpuasa juga adalah jihad. Bahkan berpuasa adalah jihad terbesar. Setelah selesai perang Badar Bapak Ibu, kita ketahui perang Badar adalah jihad terbesar. Perang Badar itu Bapak Ibu adalah penentu kemenangan umat Islam. Setelah menang perang Badar, barulah dibebaskan kota Mekah dan perluasan-perluasan wilayah di seluruh jazirah Arab di kala itu. Sehingga perang Badar adalah sebuah titik kemenangan dan keemasan umat Islam di masa Rasulullah SAW. Setelah selesai perang Badar Bapak Ibu, para sahabat gembira, bersuka cita, bahagia, merayakan kemenangan perang terbesar. Lantas Rasulullah datang Bapak Ibu dan bersabda kepada para sahabat, rojatum minal jihadil asgor ilal jihadil akbar. Sesungguhnya kita baru saja menyelesaikan jihad kecil menuju jihad besar. Sahabat bertanya, ma jihadil akbar ya Rasulullah? Apalagi jihad yang lebih besar daripada perang ini ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, jihadun nafs,
Sesungguhnya perang terbesar Bapak Ibu, kata Nabi, jihad terbesar kita adalah melawan hawa nafsu kita. Dan sesungguhnya kita sedang melawan hawa nafsu kita ketika kita berpuasa. Orang-orang yang sering mengkambing hitamkan setan. Kenapa kau berzina? Aku digoda setan. Kenapa kau mencuri? Aku digoda setan. Saat Ramadan ini Rasul sampaikan bahwa setan-setan terbelenggu, setan-setan terikat dan tak berdaya menggoda manusia. Jika matamu masih melihat yang haram di kala puasa, masih melihat gambar yang haram, video yang haram, film yang haram, YouTube yang haram, tidak ada sangkut paut itu dengan setan. Engkau telah dikuasai oleh hawa nafsumu. Engkaulah setan dari kalangan manusia. Jika saat berpuasa telingamu masih suka mendengarkan yang haram, mulutmu masih suka mengucapkan yang haram, tanganmu masih suka mengambil hak orang lain, hatimu masih suka iri, dengki, hasad, sombong, tetangga yang beli mobil baru dia yang tensi, teman kerja yang naik jabatan dia yang kejang-kejang. Jika seperti itu, maka kita masih dikuasai oleh hawa nafsu kita, Bapak Ibu. Puasa yang kita dirikan, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, as-siyamu junnah, sesungguhnya puasa itu perisai, sesungguhnya puasa itu adalah dinding, sesungguhnya puasa itu adalah sebuah pelindung seorang beriman. Kenapa puasa itu menjadi pelindung, jemaah? Sebab dalam berpuasa kita sedang melawan hawa nafsu, dan puasa adalah senjata terbesar umat Islam untuk melawan hawa nafsu. Kalau ditakut-takuti dengan neraka, jangan kau berzina, nanti masuk neraka. Nafsu nggak takut dengan neraka. Jangan kau mencuri, nanti dipotong tanganmu. Nafsu nggak takut dengan potong tangan. Lihat dalam sebuah kitab Tanbihul Ghafilin karangan Abu Laid As-Samarkandi, dalam kitab itu dituliskan saat diciptakan akal dan nafsu. Ketika diciptakan akal, Allah bertanya kepada akal, siapa engkau dan siapa aku? Maka akal menjawab, engkau adalah Robku, aku adalah hambamu. Tapi ketika nafsu diciptakan, Allah bertanya kepada nafsu, siapa engkau dan siapa aku? Maka nafsu menjawab, aku adalah aku, engkau adalah engkau. Maka Allah menghukum hawa nafsu 100 tahun lamanya di dalam neraka jahim yang begitu panas. Ketika keluar dari neraka jahim, nafsu ditanya kembali, siapa engkau dan siapa aku? Kata Allah, nafsu masih saja menjawab, engkau adalah engkau, aku adalah aku. Kemudian jemaah dimasukkan lagi, tapi tidak ke neraka yang panas, tetapi dalam siksaan rasa lapar 100 tahun lamanya. Ketika keluar dari rasa lapar selama 100 tahun, hawa nafsu kembali ditanya, siapa engkau, siapa aku? Maka hawa nafsu barulah menjawab, aku abduk wa anta rabbuk, engkau adalah Tuhanku, sedangkan aku adalah hambamu. Artinya apa? Dengan berpuasa kita sedang dilatih mengendalikan diri kita, mengendalikan nafsu kita. Dan nafsu di dalam diri manusia ada 3. Nafsu di dalam diri kita, setiap kita punya 3 nafsu. Yang pertama adalah nafsu ammarah, surah Yusuf 53. Innan nafsa la ammaratum bisyu', sesungguhnya aku berlindung dari hawa nafsu ammarah yang selalu mengajak aku dalam keburukan. Nabi pun punya nafsu ammarah. Semua kita punya nafsu ammarah. Pasti nafsu amarah kita pernah mengajak mata ini untuk memandang yang tak baik, untuk mendengar yang tak baik, untuk mengucapkan yang tak baik, untuk melangkah ke tempat yang tak baik. Pasti. Tapi inilah lawan kita, lawan terbesar kita. Saat kita di jalan raya, stop lampu merah, lihat kanan, ada seorang wanita, betisnya terbuka, putih, mulus. Disitulah peperangan terbesar kita melawan nafsu ammarah.
Nafsu kita menginginkan, Muksin, tengoklah Tuhan, lihatlah putih Tuhan, pandanglah sekali-sekalinya, kata nafsu. Sesungguhnya Allah menginginkan, Muksin, tundukkan pandanganmu, itu lebih mulia untukmu, jaga dirimu dari melihat yang tak baik. Keinginan nafsu adalah, tengoklah sekalinya, di rumah kan tak seputih itu. Mana yang sering menang, keinginan nafsu untuk melihat atau keinginan Allah untuk menundukkan pandangan? Kita bisa catat berapa kali kita berhasil menundukkan pandangan, berapa kali kita pula gagal untuk tidak menundukkan pandangan. Ketika jalan kota infak masjid, sudah keluar 50.000, sudah hampir masuk ke lubang kota infak, datang nafsu, serius lu mau infak 50.000? Pikir-pikir dulu, gak kebanyakan tuh. Tengok kawan kiri kanan cuman 2.000, cuman 5.000. Masa engkau 50? 5.000 aja lah. Kan 45.000 lagi bisa untuk beli takjil untuk keluarga. 45.000 lagi kan bisa beli nasi bungkus untuk kau, istrimu dan 1 orang anakmu. Sudahlah, 5.000 aja lah. Keinginan Allah adalah banyak-banyak kau berinfak, bersedekah ketika bulan Ramadan dilipat gandakan. Mana yang sering menang, keinginan diri atau keinginan hawa nafsu kita? Ketika baca Quran, keinginan Allah adalah banyak-banyak kau baca Quran, setiap hurufnya 10 kebaikan di bulan Ramadan dilipat gandakan dengan jumlah yang tak terhingga. Banyak-banyak kau baca Quran. Hawa nafsu menginginkan, gak usah banyak-banyak lagi, kau kan sibuk, masih banyak pekerjaan, nonton Liga Eropa lagi nanti malam. Kemudian kau kan masih banyak kesibukan, jalan-jalanlah, kerjakan tugasmu. Sedangkan keinginan Allah apa? Banyak-banyak baca Quran, sehingga banyak kita yang gagal. Kalau lihat handphone berjam-jam tahan, melihat Facebook berjam-jam tahan, tapi melihat Al-Quran beberapa menit saja sudah terasa begitu lama. Ketika malam datang, keinginan Allah di tengah malam adalah fatahajjad bihi nafilatan lak. Bangun kau tahajud maqamam mahmudah, dengan kau bertahajud Allah akan angkat derajatmu yang mulia. Keinginan nafsu apa? Tidurlah, dingin nih. Kalau kau bangun tahajud, kau nanti ngantuk saat bekerja. Itu keinginan nafsu, keinginan diri. Tidur aja lah. Mana yang sering menang jamaah? Kita ikuti keinginan Allah atau keinginan nafsu? Inilah peperangan kita, berjihad melawan hawa nafsu kita. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Hadirin Bapak Ibu yang Allah muliakan. Yang kedua, sesungguhnya ibadah puasa yang kita jalankan, yang kita dirikan, sedang menghantarkan kita ke derajat ihsan. Dalam Islam ada 3 jamaah, ada iman, ada Islam, ada ihsan. Iman, kita percaya pada Allah dan Rasulnya. Islam, kita sudah puasa, itu kita sedang menegakkan Islam, kita puasa 30 hari lamanya. Tapi lebih daripada itu, kita sedang dilatih menjadi derajat ihsan, derajat tertinggi. Seorang sahabat bertanya, "Ma huwal ihsan ya Rasulullah?" Apa itu ihsan ya Rasulullah? Rasul menjawab, ihsan itu adalah anta'budullaha ka'annaka tara, fa illam takun tara, fa innahu yarak. Ihsan itu adalah engkau berbuat sesuatu, engkau melihat Allah di dalam perbuatan itu. Dan ketika engkau tak mampu melihat Allah, kau yakin dalam hatimu bahwa engkau sedang diawasi oleh Allah. Pak, Bu, kita ini semua adalah ODP. ODP ini adalah istilah gugus COVID-19. Tapi sesungguhnya kita ini semua adalah ODP, orang dalam pemantauan Allah. Kita semua adalah ODP, orang dalam pengawasan Allah. Kita semua adalah ODP, orang dalam pendengaran Allah. Ketika kita puasa, tadi kita berwuduk sebelum salat zuhur. Kita berwuduk tentu berkumur-kumur Bapak Ibu ya. Berkumur-kumur 3 kali disunnahkan. Kira-kira Bapak Ibu berkumur-kumur 3 kali, yang keluar cuma 1.
Kira-kira ada yang tahu? Kira-kira ada yang tahu? Rekan kerja tahu? Istri di rumah tahu? Suami tahu? Tak ada yang tahu. Tapi kenapa setetes pun engkau tak lewatkan tenggorokan? Padahal tak ada yang tahu. Karena sesungguhnya ketika kita puasa, kita sedang diajarkan untuk ihsan. Semata-mata diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah. Puasa tak ditandai dengan bibir kering pecah-pecah, tidak. Puasa tidak ditandai dengan loyo, tidur-tiduran, tidak. Tapi puasa yang sesungguhnya, sehingga Allah berkata, as-saumu li, puasa itu untukku, wa ana ajazai bihi, dan aku yang akan membalasnya. Karena apa? Puasa ini betul-betul adalah ibadah yang tertinggi dari seorang hamba. Karena puasa kita dilatih derajat ihsan atau muraqabah, merasa dipandang oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah. Kalau di kantor kita bekerja, kita bagus kerjanya, kita perbaiki kerjanya, karena ada pengawas dari atasan. Atasan akan makan siang, atasan akan istirahat, atasan akan pensiun, atasan akan mati. Tapi kalau engkau bekerja, merasa dipandang oleh Allah, diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah, maka ada atasan atau tidak ada atasan, engkau akan tetap rajin bekerja, baik dalam bekerja. Indonesia adalah peringkat pertama negara terkorup di Asia, peringkat ketiga negara terkorup di dunia. Bapak Ibu, kalau para pejabat itu tidak korupsi gara-gara KPK, takut tangkap tangan KPK, orang KPK bisa disogok, orang KPK akan tidur, orang KPK akan istirahat, orang KPK akan mati. Tapi kunci dari agar tidak ada lagi yang korupsi adalah pejabat-pejabat itu diajarkan tentang ihsan, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita berpuasa, kita sedang dibentuk menjadi pribadi tertinggi, yaitu ihsan, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tak ada yang tahu Bapak Ibu puasa di sini. Saya tak tahu Bapak Ibu puasa atau tidak. Allah yang memandang, hanya Allah yang melihat, Allah yang menilai, Allah yang memberikan pahala. Ini adalah dua hal tentang filosofi puasa. Yang pertama, kita sedang berjihad terbesar. Jihad terbesar ada dalam puasa. Saat kita puasa, kita sedang berjihad melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu, jihad terbesar dalam agama. Yang kedua, filosofi puasa, sesungguhnya puasa ini membentuk karakter tertinggi seorang hamba di hadapan Allah, yaitu derajat ihsan, merasa diawasi oleh Allah. Puasa itu untuk Allah, Allah yang akan menilainya. Manusia tak tahu bagaimana kualitas puasa kita. Puasa tak ditandai dengan loyo, bibir pecah-pecah, lemas, banyak tiduran, tidak. Untuk itu mudah-mudahan kita amalkan kedua ini. Jihad terbesar adalah puasa, kemudian derajat tertinggi adalah ihsan. Semua itu kita dapatkan dalam ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita berkualitas hingga menuju fitrah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.